Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan segala kegiatan kita, aktivitas kita, bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan lalu dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis Al-Arba'in Nawawi, masih dalam hadis ke-36 sampai kepada terakhir itu, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yang dia mencari pada jalan itu satu ilmu, mengambil pada jalan itu satu ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi orang itu dengan pada jalan tadi, dengan jalan tadi yang dia tempuh itu, tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul satu kaum, kelompok orang, baik laki-laki, terutama laki-laki atau perempuan, fi buyutin min buyutillah, fi baitin min buyutillah, daripada di satu rumah dari rumah Allah. Maka kalau wanita itu tentu syaratnya ketat, ya, tidak boleh ada campur baur antara laki-laki dan perempuan di sini. Atau laki-laki saja. Fi baitin min buyutillah, mereka kaum itu berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid. Tapi dikatakan juga dikaitkan dengan masjid pula segala yang semacamnya itu daripada ribat atau pondok pesantren atau madrasah atau musalla atau tempat-tempat berkumpul yang lain. Karena dalam hadis yang lain disebutkan secara mutlak berkumpul, mereka itu berkumpul untuk zikir kepada Allah secara mutlak, bukan hanya di masjid. Maka semua tempat termasuk yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu. Ngapain mereka di masjid Allah, di rumah Allah tadi atau berkumpul itu, yaitu mereka yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quran. Wa yatadarasunahu, mereka saling bertadarus, mempelajari satu sama lain daripada Al-Quran. Ini membacanya dengan betul-betul membaca. Ini daripada yang bersih daripada kesalahan-kesalahan daripada membaca itu. Dan juga maka dikatakan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habashi dalam kitabnya Fathul Ilah, di akhir kitabnya itu termasuk
kemungkaran yang harus diberantas di masjid adalah itu tadi. Orang baca Quran salah semua, tapi keras. Kenapa? Karena ini harus ada kewajiban orang yang paham untuk membenarkan, kalau tidak ya dosa. Apalagi kesalahan-kesalahan itu bukan kesalahan yang ringan, tapi kesalahan-kesalahan yang fatal, umpama makhorijul hurufnya ya, keliru, hak jadi ha atau jadi hak kebalikannya, atau macam itu, yang panjang jadi pendek jadi panjang, macam-macam, tasdid dari tasdid, umpama hanya merubah makna, merubah kacau semua bacaan. Kecuali kalau ada yang membenarkan di situ, baru bisa lepas ibadah dosa, karena masih ada yang memantau. Tapi lebih baik jangan pakai speaker. Kalau masih belajar harusnya ya sudah biasa saja lah tadarus. Tapi kan sudah terbiasa. Nanti sing tua-tua gak darusan, nanti cilik sing darusan. Suara di masjid, salah kape nyemplingnya, ganggu orang akhirnya salah kaprah akhirnya. Jadi yang membaca kitab Allah, bertadarus, ya, jadi lebih baik orang yang seperti itu, salah itu masih banyak kesalahan, dia baca Quran lebih baik, kata Habib Muhammad bin Husain Habsyi di kitab Fathul Ilahnya itu, di akhir kitab Fathul Ilah, lebih baik orang itu membenarkan bacaan Fatihahnya, karena Fatihah itu yang paling utama untuk sholat. Kadang dia membenarkan bacaan lain dengan Fatihahnya masih pating pecotot, ya tidak sah sholatnya. Itu kata beliau, lebih baik orang seperti itu membenarkan bacaan Fatihahnya. Kalau sudah Fatihah bisa, dia benarkan bacaan-bacaan yang lain. Cuman dia baca Quran sudah keras, banyak salahnya. Dia kalau berani negur, orang kalau mau negur, kadang ya suka mau negur secara langsung gimana? Dari tegur dikit dosa, salah kabeh bocor. Ini itu fenomena yang kan sebentar lagi Ramadan. Fenomena yang terjadi di masjid-masjid ini. Kadang yustikan dari si angel tuturan yang sekarang pun dibenarkan bacaannya sih, ngomong sama benar ya. Jadi yang dosa kan hanya yang dengarkan, kalau dia negur apalagi salah fatal itu kan ikut dosa juga yang mendengarkan. Maka hukumnya haram kalau memang dia mau tetap baca, kecuali orang yang sudah belajar. Yang namanya salah, yang namanya orang baca kan masa ya tidak ada salah masa ya. Tapi kan dia ngerti, oh ini salah, dibenarkan sih. Atau lebih aman dia baca suara lirih supaya tidak lebih aman, tidak ganggu orang yang sedang sholat atau yang lain. Atau bagi banyak salah ya supaya orang juga tidak ikut dosa, malah bukan dapat pahala, malah dapat dosa gara-gara dibiarkan orang baca salah ini di Quran itu. Bagi salah-salah fatal yang bisa merubah maknanya. Jadi tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, ya tadarus sunnah Umar saling bertadarus. Ya. Itu syaratnya juga majelisnya itu kosong dari riba. Ini kadang fenomena juga terjadi di masyarakat. Darusan atau kadang campur ya, di situ ngobrol, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran dibacakan dia malah. Ya kalau cari tempat lain tidak apa-apa, dia jangan di situ. Kadang riba macam-macam. Padahal ini majelis itu dibacakan Quran, enggak, sangat tidak layak, bahkan ya jelas tidak boleh. Riba dimanapun haram begitu, di majelis seperti itu. Ya, dengan syarat dia kumpul itu dia jaga majelisnya itu dari perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara hanya sekedar mengingat masalah dunia, apalagi itu ngomong masalah dunia di masjid, apalagi di masjid. Dikatakan bisa yakulul hasanat, ya, maka bicara masalah dunia itu bisa memakan amal kebaikan di masjid, itu bisa memakan amal kebaikan. Seperti memakannya kayu bakar. Kemudian
tadarus Quran. Karena dalam fadilah ijtima' berkumpul untuk membaca Quran itu atau zikir di masjid itu ada fadilah. Ada keutamaan bagi berkumpul, itu ada keutamaan berkumpul, ada keutamaan baca Quran atau zikir. Ya. Bahkan dikatakan bahwa apa? Dan ditanya bin Hajar Al-Haytami apakah zikir halaqah zikir di masjid itu makruh atau tidak? Dia bilang tidak makruh sama sekali. Bahkan sebagian hadis kata beliau menunjukkan atas bolehnya zikir dengan keras. Sebagian lagi mengatakan zikir dengan lirih. Keutamaan zikir dengan pelan. Sebagian lagi menunjukkan keutamaan zikir dengan keras. Dan mengumpulkan, para ulama mengumpulkan antara dua hadis itu. Ya, seperti Imam Nawawi antara hadis jahar, bacaan yang keras atau bacaan yang pelan, baik itu zikir atau baca Quran. Kalau dia takut riya, maka lebih baik dia pelankan. Atau takut terganggu orang lain, lebih baik dia kecilkanlah volumenya. Ada orang sholat, ada orang tidur, maka sir itu lebih afdol. Jika tidak, maka jahar itu afdol. Karena bisa membangkitkan hatinya. Dengan dia keras itu hatinya lebih terpacu, bisa mengumpulkan himmah, fokus. Dengan bacaan keras kan lebih fokus, dan ngantuk dengan bacaan keras itu. Kemudian bisa menyibukkan juga pendengarannya sendiri, mengusir kantuknya, menambah semangatnya ketika dengan bacaan keras itu. Apalagi kalau baca Quran, kalau ada orang yang dengar nyimak, yang nyimak juga dapat pahala, tapi dengan syarat yang tadi. Cuma salah kabeh tambah dosa. Kemudian ya. Adapun ayat yang dikatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, ya, tadarru'an dan seterusnya, itu dijawab oleh ulama bahwa ayat itu adalah makkiyah. Ya. Ayat itu adalah makkiyah. Itu ketika di Mekah orang-orang kafir Quraisy, jangan kamu terlalu keras sehingga mereka itu, karena masih keadaan belum kondusif ketika di Mekah. Juga dikatakan wala ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin, tentang masalah bacaan keras. Itu maksudnya mu'tadin itu melampaui batas, bukan melampaui batas kerasnya, tapi apa yang dia minta itu melampaui batas itu. Itu songong, ya, yang dia minta itu tadi. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kaitannya dengan masalah keras atau pelannya zikir, tidak. Seperti yang sering digembar-gemborkan sebagian kelompok yang kurang kerjaan, biasalah. Kemudian jadi situ di dalam kalimat yatluna kitabullah tadus bainahum, di dalam kalimat ini terdapat keutamaan berkumpulnya orang untuk tilawatul Quran atau berkumpulnya orang untuk zikir di masjid. Bahkan dikatakan innalillahi ta'ala malaikatan, Allah punya malaikat yatufuna fit turuq. Malaikat-malaikat tadi tawaf keliling di jalan-jalan mencari ahlu zikir, yaltamisuna ahlu zikir atau hilaqal zikir. Fa wajadu qawman yadhkuruna Allah ta'ala tanadaw. Kalau malaikat-malaikat itu sudah mendapati kelompok zikir, orang yang berzikir, ya, maka mereka saling memanggil malaikat-malaikat dari satu sama lain. Halumu ila bughiyatikum atau halumu ila hajatikum. Mari ini kepada tujuan kalian, ini yang menjadi tujuan kita. Jadi malaikat itu memang disuruh mencari halaqah zikir. Ini tujuan kalian, mari kemari. Yang mendapat saling memanggil malaikat itu. Maka apa? Fa yahfunhum bi ajnihatihim, maka malaikat itu mengelilingi orang-orang yang berzikir tadi dengan sayap-sayap mereka sampai kepada langit dunia, ila samai dunia. Ya. Maka hadis panjang sekali sampai dikatakan, ya, ketika
Allah SWT bertanya tentang mereka, ya, apa yang mereka minta? Ya, wahai malaikat-malaikatku, apa yang mereka minta itu? Bilang mereka itu meminta surga. Apakah mereka melihat surga? Dia bilang, ya Rob, mereka belum melihat surga. Bagaimana seandainya mereka, kalau mereka melihat surga, pasti mereka akan lebih lagi meminta. Terus kemudian mereka minta perlindungan dari apa? Mereka minta perlindungan dari neraka. Apa mereka melihat neraka? Kata malaikat-malaikat, ya Allah, seandainya mereka belum melihat neraka, seandainya mereka melihat neraka, mereka pasti lebih banyak lagi untuk meminta perlindungan, lebih kuat lagi untuk meminta perlindungan dari neraka. Maka disitulah Allah berfirman pada malaikatnya, isyhadu, saksikanlah oleh kalian, wahai malaikatku, ani qad ghafartu lahum. Saya sudah ampuni orang yang hadir majlis-majlis zikir itu tadi. Maka kemudian dari situ malaikat berkata, ada satu malaikat lapor, ya Allah, fihim fulanun laisa minhum. Itu ada si fulan, ya Allah, datang untuk nagih utang. Bukan kelompok mereka, dia datang cuma ada keperluan. Dia tidak niat zikir, tidak niat umpama nagih utang. Kebetulan di situ si fulan sering hadir di situ. Rupanya disanggung di rumahnya tidak ketemu-ketemu. Terus persisa deh majelis gitu. Inama ja'ali hajah. Fulan itu datang untuk satu keperluan, bukan untuk majelis. Maka apa Allah bilang? Humul julasa la yashqabihim. Jadi mereka adalah teman-teman duduk yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan celaka, tidak akan rugi. Ketularan juga ikut orang tadi, dan berkahnya kumpul tadi itu. Ya. Mudah-mudahan majelis kita termasuk ya yang disebut itu, amin ya rabbal alamin. Jadi termasuk orang-orang yang disebut tadi. Dalam riwayat Sahih Muslim, suatu kali Rasulullah SAW keluar mendapati sahabatnya sedang halakoh-halakoh berlingkaran, berkumpul mereka. Maka Rasul bertanya, mayu jelisukum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Kalau jelaskan azkurullah azza wa jalla, ya Rasul, kami duduk sini zikir kepada Allah. Nahmaduhu lima hadana lil Islam wa manna alaina bih. Dalam riwayat yang lain, riwayat Nasai, wa manna alaina bika. Ya. Dikatakan bahwa kami duduk di sini zikir kepada Allah, ya Rasul. Nahmadu, kami memuji Allah atas hadana lil Islam, yang mana Allah telah memberi kita hidayah kepada Islam. Manna ala Nabi, Allah telah mengkurniakan kepada kita dengan Islam. Dalam riwayat yang lain, mengkaruniakan kami dengan engkau, ya Rasul. Nanti menyebut nikmat diutusnya Rasul. Nanti berarti kan para sahabat merayakan mau. Itu hadis sahih dalam riwayat Nasai. Ya. Dikatakan ma'ajam, dikatakan wa manna alaina bika. Dalam riwayat di sini bihi. Faqala Allah ma'ajarasakum ila dzalik. Allahi, ini wallahi, demi Allah, apakah tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu? Kecuali karena memang kalian ingat kepada Allah SWT. Ya. Zikir pada Allah, mengingat nikmat Islam, cuma itu kalian duduk itu. Bilang, wallahi ya Rasul, ma jalasana illa dzalik. Tidak ada yang membuat kami duduk kecuali itu. Kalau amma ini lamasta'alifkum tuhmatan lakum. Saya ini tadi tidak meminta kalian bersumpah karena saya curiga sama kalian, bukan. Atau menuduh kalian. Ini atani Jibril alaihissalam Al-Quran Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Tadi barusan Jibril datang mengabari saya bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat Allah SWT. Kemudian dalam riwayat Hakim dari Salman Al-Farisi, anu kana fi isobatin yadhkurun Allah Ta'ala. Suatu kali Salman berada pada satu kelompok yang zikir kepada Allah. Famarra bihim Rasulullah SAW. Maka lewatlah kepada kelompok itu Rasulullah SAW. Faqal ma kuntum taquluna wa inni ra'aitu rahmata tajalakum faratan usyarikakum fiha.
apa yang kalian akan ucapkan. Sebab saya ini melihat rahmat itu turun pada kalian, dan saya kepingin saya berkongsi, berserikat bersama kalian dalam turunnya rahmat itu. Ya, Rasulullah ingin duduk bersama. Itu Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak merasa cukup dengan rahmat Allah, ingin duduk. Riwayat Bazar, innalillahi sayyaratan. Allah itu punya malaikat itu yang berkeliling. Minal malaika yatlubuna hilaqal dzikir. Ya. Mereka mencari halaqal dzikir, kumpulan-kumpulan zikir. Fa idza atau alaihim haffu bihim. Kalau mereka sudah mendatangi, ketemu halaqal dzikir tadi, mereka mengelilingi halaqal dzikir. Tapi di hadis itu juga di riwayat yang lain ada tambahnya, fa yaquluna rabbana ataina ala ibadik min ibadik yu'adzibuna ala'ak. Ya Allah, setelah selesai mereka hadir ya aku zikir, si malaikat tadi lapor pada Allah Ta'ala. Ya Allah, kami barusan datang dari sekelompok hamba dari hambamu. Mereka yu'adzibuna ala'ak, mereka mengagungkan nikmatmu. Ya tulah kitabak, membaca kitabmu. Yusalluna ala nabi, mereka sholawat pada nabimu SAW. Ya, ini malah jelas lagi, kumpulan yang isinya sholawat, isinya bid'ah ya. Kowe sing bid'ah ini. Ini malah lebih jelas lagi. Isinya mereka kumpul apa? Baca kitab Allah, salawat pada Rasulullah, mengagungkan nikmat Allah, zikir kepada Allah. Yas'alunaka akhir, doa untuk kepentingan akhirat dan dunia. Doa bersama. Gak boleh doa sendiri-sendiri. Ditawang doa sendiri. Si untung si eling dungan. Lu di bid'ah mana ya? Turu wae ya ada bid'ah. Turu kan ada bid'ah. Ya selalu dah kali akhiratihim. Mereka minta untuk akhirat mereka dan dunia mereka. Maka apa? Allah bilang, fa yaqulu Allah tabaraka taala, "Ghasyuhum bi rahmati." Liputilah mereka dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa yaquluna, maka para malaikat itu berkata, "Rabbi, ya Tuhanku, inna fi fulanan al-khata." Di situ ada fulan, tukang berbuat maksiat. Kebetulan dia hadir situ. Apa Allah bilang? Aku tabaraka taala, "Khusyum bi rahmati." Liputi semua mereka dengan rahmatku, termasuk si fulan ini semuanya. Maka kecipratan juga orang ini. Dalam hadis yang lain, wa ma min qaumin shalau sholatal ghadat. Tidak ada satu kaum salat di pagi hari. Tuma qa'adu bi musallahum. Mereka duduk di tempat sholat mereka, yaitu kitabullah, baca Quran, yatadarasun ila waqallahu ta'ala bi malaikatah, kecuali Allah wakilkan kepada mereka malaikatnya Allah apa? Yastaghfirullah. Malaikat tadi mintakan ampun untuk orang yang duduk tadi setelah sholat fajar subuh, dia baca Quran. Hatta yaqulu fi haditsin ghairih, sampai orang ini larut di pembicaraan yang lain. Selama mereka baca Quran, maka malaikat itu tetap di situ. Ketika dia larut dengan bicara lain, sudah selesai malaikat. Begitu juga pernah disebut Harb al-Kirmani. Dia melihat penduduk Damaskus, Hims, kota Makkah, Basrah. Mereka islamin fa yaqra adum asyra ayat wa nas yunsitu. Thumma yaqra akhar asyra ayat hatta yafrahu. Jadi katakan bahwa seorang dari mereka baca 10 ayat, yang lain mendengarkan, menyimak. Lalu yang lain membaca lagi 10 ayat lagi sampai selesai. Qawlu Malik bikarahatihi tawallu ba'du ashabi bima idza kana yaqra'un jama'atan duna ma idza kana kullun yaqra' aw yadhkuru nafsi al-infiradi. Ini pendapat Imam Malik dengan kemakruhan yang bacaan seperti itu ditakwil oleh sebagian muridnya Imam Malik. Itu ketika mereka membacanya berkelompok, ya. Ketika mereka membacanya berkelompok, bukan ketika mereka setiap satu orang membaca sendiri. Ya. Wa hamlul hadis alaihi wa fi bu'dun illa sima'ina idzin. Dan sebagian murid Imam Malik membawa hadis tadi kepada seperti itu.
memakruhkan berpendapat sebagian. Tapi dijawab oleh beliau di sini itu suatu yang jauh. Kalau membawa hadis itu kemudian menafsirkannya dengan memakruhkan orang yang membaca kan tadarus biasanya baca beberapa ayat kemudian yang lain nyimak, kemudian baca yang lain nyimak terus begitu. Ya. Tapi riwayat majlis kumiyyakurullah. Jadi intinya tidak makruh, hal itu ya boleh saja dibaca. Tapi sebagian seperti Imam Haddad mengatakan di Nasairidiyahnya, ya biasanya kalau salaf itu bacanya bukan tadarus seperti kita, mereka baca 10 ayat, yang lain baca 10 ayat yang sama. Nanti sebelahnya baca 10 ayat yang sama juga, bukan lanjut. Itu begitu. Tadarus pada salaf itu begitu. Sehingga meresap ayat itu tadi. Itu bagus karena mereka paham maknanya. Ya. Tapi yang tidak paham pun ya kan insya Allah hafal. Masa umpama 10 ayat dibaca 10 orang, masa ya tidak terulang-ulang. Itu tadarus saja, bukan berarti tidak boleh ya, silakan. Yang gantikan kalau kita kan ganti-gantian ini 10. Terus yang lain lanjut lagi terus. Kalau ulama dulu enggak 10 ya itu 10 itu dibaca terus. Sampai selesai semua baru ganti lagi terus begitu. Baca ayat yang sama. Ya. Kemudian illa nazalat alaihimus sakinah. Kalau sudah kumpul begitu turunlah kepada mereka sakinah, ketenangan. Ya, turunlah ketenangan pada mereka. Itu tumaninah. Seperti Allah bilang, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itu bisa tenang hati itu. Ya. Dan dikatakan Rasulullah SAW pernah satu majelis beliau mengangkat pandangan beliau ke langit, kemudian beliau menundukkan kepalanya, pandangannya, kemudian beliau mengangkat kepalanya lagi. Maka ditanya, "Inna haulal qaum kanu yadhkuruna Allah Ta'ala wa nazalu sakin sambil malaikat al-qubbah." Walamma danat minhum takallama rajul minhum bil batil farufi'at anhum. Kata Rasul, kenapa ya Rasul kok jenengan tadi melihat ke atas terus ke bawah lagi terus melihat ke atas? Iya, itu mereka ini yang ada di hadapan saya ini mereka lagi baca Al-Quran. Ya. Mereka lagi zikir, lagi baca Al-Quran. Yadhkuruna Allah, mereka berzikir. Maka kemudian turun malaikat membawa ketenangan itu, diumpamakan seperti kubah. Kata Rasul, ketenangan itu mau diturunkan kepada mereka. Sebagian mereka malah ngobrol. Akhirnya diangkat lagi sama malaikat tadi. Makanya Rasul ngikutin tadi kok. Dia diturun terus diangkat lagi. Karena sebagiannya bicara dengan sesuatu yang sia-sia. Apalagi kalau itu sesuatu yang maksiat, seperti riba, namimah dan sebagainya. Waliyadzubillah. Yang sia-sia saja dia ngobrol di situ. Padahal itu majelis zikir. Itu warung yang malaikat itu menurunkan ketenangan tuh. Bagaimana kalau di situ dia ngobrolnya urusan sesuatu yang haram? Waliyadzubillah. Kemudian jadi yang dimaksud sakinah ini adalah bekas daripada pengaruh daripada bacaan itu atau zikir tadi yang mereka baca, dan yang sehingga meliputi mereka daripada sakinah itu tadi. Kemudian wahafat humul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Ini malaikat mengelilingi mereka dengan rahmat dan keberkahan dari Allah sampai ke langit dunia. Malaikat itu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ala ba'duhum ala ba'din hatta yablughul arsy. Sebagian malaikat lebih tinggi dari yang lain terus begitu sampai kepada arsy. Udarnya istimewa zikir. Semua itu malaikat kumpul itu apa? Untuk dengarkan zikir, ikut dengarkan zikir tadi. Malaikat tadi. Untuk pemuliaan kepada zikir itu. Pemuliaan pada Allah yang
Dimana Allah yang dizikiri tadi adalah asma Allah. Dan pemuliaan bagi orang yang zikir tadi, karena dia sedang berada dekat dengan Allah SWT. Kemudian dikatakan, bahkan dalam riwayat yang lain Imam Al-Khalal, innalillahi malaikatan yas'una baina samawati wal ardi. Allah itu punya malaikat antara langit dan bumi yang tugasnya mencari zikir, orang yang zikir tadi. Ketika mereka mendengar kaum berzikir, idza sami'u qauman yadhkuruna azza wajalla qalu ruwaidan, maka malaikat tadi berkata pada teman-temannya, sebentar, pelan-pelan. Zadakumullah, ya, semoga Allah menambahkan kalian daripada kebaikan, atau zidu zadakumullah. Ini malaikat tadi mendoakan kepada orang yang hadir zikir itu, tambahkanlah zikirmu zadakumullah, semoga Allah menambahkan kepada. Fa in syura itu, maka malaikat yang menebarkan sayapnya di sekeliling orang yang zikir tadi, hatta yasas kamil arsy, sampai naik ucapan orang yang zikir itu kepada arsy. Zakarahumullah fi man indah. Apa yang didapat oleh orang tadi? Pertama, turun sakinah pada mereka, ketenangan. Kedua, diliputi khasyatun rahmah, diliputi mereka oleh rahmat Allah. Ketiga, hafatul malaikat, malaikat mengelilingi mereka. Yang keempat, zakarahumullah fi man indah. Allah sebut-sebut orang-orang yang berkumpul zikir tadi, Allah sebut-sebut di sisi Allah SWT, di sisi para nabi, di sisi para malaikat. Itulah diantaranya makna hadis qudsi yang lain, man dzakara bi nafsi dzakara bi nafsi. Siapa yang mengingat saya pada dirinya, kesendiriannya, saya pun akan mengingat dia dalam kesendirian saya. Wa man dzakara bi malain, siapa yang berzikir ingat saya dalam satu kelompok, dzakartu bi malain, saya akan menyebut dia di kelompok yang lebih baik, lebih mulia, yaitu kelompok para malaikat dan para nabi. Wa man batta'a bi amaluh, dan siapa yang memperlambat amalnya, jadi menunda amalnya, memperlambat amalnya daripada mencapai derajat kesempurnaan, karena tidak adanya syarat sah daripada amal untuk syarat kesempurnaan daripada amal tadi, lam yusri bihi nasabuh, maka tidak akan bisa mempercepat dia nasabnya. Jadi tidak akan bisa mengkelompokkan dia dengan tingkatan para orang-orang yang punya amal yang sempurna tadi, ya, daripada nasabnya. Maka dikatakan, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Allah menyuruh sirat itu untuk, ya, dibentangkan di atas jahanam, maka lewatlah orang kelompok-kelompok di atas sirat itu. Ada yang seperti lamhul barq, ada yang seperti kilat menyambar, ada yang seperti rih, angin yang kencang, ada yang seperti burung yang terbang kencang, ada yang seperti orang yang sangat kencang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, ada yang lewat di atas sirat seperti merangkak dalam perutnya. Wa yaqul lima batta'ta bi, ya Rabb lima batta'ta bi. Maka ketika itu orang tadi mengatakan, ya Allah, kenapa kau memperlambat saya jalan di atas sirat? Dia bilang, kata Allah, inilah mu'ubuti'u bika inama abta'tu bika amaluk. Bukan saya tidak memperlambatmu, tapi amalmu sendiri yang memperlambatmu itu tadi. Maka dikatakan, ketika Rasul turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan ya Muhammad pada keluargamu yang terdekat, maka Rasul memanggil kabilah-kabilah Quraisy. Ya ma'syar Quraisy, ya Bani Abdul Muthalib, dipanggil semua kabilah-kabilah. Ya Sofia, wahai bibi Rasulullah Sofia, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, ishtaru anfusakum minallah, tebuslah diri kalian dari Allah SWT, dari azab Allah. La uniyakum minallah syai'a, saya tidak bisa mencukupi apa-apa daripada kalian. Ya. Maka dikatakan, inna awliya minkumul muttaqun, para kekasihku di antara kalian adalah orang yang bertakwa. La yatinas bil amal ta'tu bid dunya wa ta'milun ala riqabikum. Jangan orang lain datang kepada saya nanti dengan amal, kalian malah datang dengan dunia, kata Rasulullah SAW. Dan dikatakan, inna awliya muttaqun man kana nasabun aqrab min nasab yatin nas bil amal tunan bid dunya. Tapi kata qulu ya Muhammad, ya Muhammad, aqul hakadha wa hakadha a'rada an idfaihi. Kata Rasulullah, kekasih saya di antara adalah orang yang bertakwa pada hari kiamat nanti.
Wa in kana nasabun agrab min nasabin, meskipun ada satu nasab yang lebih dekat dari nasab yang lain, tapi kekasih saya adalah orang-orang yang bertakwa. Datang orang dengan amal, malah kalian datang dengan dunia yang kalian bawa di atas. Lalu kalian mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, maka saya akan berpaling, kata Rasulullah SAW. Inna ulil azmil muttaqun man kanu, kata Rasulullah dalam Bazar, orang yang paling berhak pada saya adalah para orang-orang yang bertakwa, siapapun mereka. Lalu Tabrani, inna ahla baiti haula yarawna nam awlan nasibi wa sakadzal inna awla minkumul muttaqun man kanu wa itu kanu. Para ahli baitku, mereka memandang bahwa mereka adalah orang yang paling berhak terhadap diriku, dan bukan seperti itu, tetapi auliaku, kekasihku adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian begitu juga dikatakan, kata Rasulullah di dalam hadisnya yang lain, inna waliyallah wa sholil mu'minin, kekasihku adalah Allah Ta'ala dan orang-orang yang soleh di antara orang-orang mukmin. Maka hendaknya orang yang berakal sehat berada pada kewaspadaan daripada sekedar bersandar pada nasab atau keutamaan orang tuanya, sedangkan amalnya tidak ada. Waliyadzubillah. Justru harusnya nasab itu membuat dia semangat ya, untuk dia beramal, karena dia merasa malu dengan orang-orang yang di atas dia, sehingga dia terpacu untuk beramal. Seperti Imam Haddad mengatakan, "Tsumma la taghtaru bin nasabi la wala tagna bikana abi wattaqid khairan nabi ya, Ahmad al-Hadi ila sanadi." Dia katakan, "Tsumma la taghtaru bin nasabi," kemudian janganlah kau tertipu dengan nasab. La wala tagna bikana abi, dan janganlah kau puas dengan mengatakan ayah saya begini, kakek saya begini. Ya. Ambillah daripada tuntunan dari Rasulullah SAW, yaitu Nabi Allah Ahmad Nabi Muhammad khairun nabi, sebaik-baik Nabi Ahmad al-Hadi ila sanani, itu yang membawa kita kepada jalan yang lurus, itu beliau SAW. Rasul bilang, itu ni bi amalikum wala tatuni bi ansabikum. Dikatakan, datanglah kalian dengan amal kalian, jangan kalian datang dengan nasab kalian. Maka Rasul bilang, "Laqad adabakum ubiyyatul jahiliyah faqru bil aba." Allah sudah melenyapkan fanatikan jahiliyah dan kebanggaan dengan ayat-ayat di zaman jahiliyah. Anasu rajulan, manusia itu dua, kata Rasul. Barun taqiyun, orang yang bertakwa, karimun Allah, mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, fajirun syaqiyun hayyinun, atau orang yang fajir, fasik, ahli maksiat, waliyadzubillah, yang hina di mata Allah. Kulluhum banu Adam wa khalaqallahu Adam min turab. Semua dari kalian dari keturunan Adam, dan Adam dicipta dari tanah. Kemudian rawahu Muslim wallahu a'lam. Ini riwayat Muslim. Dan ini adalah hadis yang banyak daripada pengajaran yang mulia daripada hadis ini, macam-macam ilmu dan kaidah dan juga adab. Dan di situ ada isyarat daripada bahwa balasan itu menurut jenis amalnya. Balasan itu menurut jenis amalnya. Seperti Allah bilang, "Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Allah hanya merahmati orang yang mengasihani sesamanya. Berarti kan pahala itu menurut jenis amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Fatihah.